menafkahinya. Wajib bagi suami menafkahi. Tapi kalau tidak ada, mempersiapkan diri. Oh anak nolak, oh aku di sini kalau sana kalah aku. Atau malam siang kalah. Tidak wajib bagi suami untuk menafkahinya. Harus apa istilahnya itu, lapangan siap itu harus sempurna. Kapan di mana asal itu tadi ya, asal yang sewajar misalnya, atau apa yang pantas lah, atau apa sebutnya itu, kalau seandainya bukan karena uzur lain, kan uzur nolaknya tuh bukan nolak misalnya kan, ini karena ada halangan, bukan nolak ya. Ini nandaknya imtana'ah, nandaknya nah ini baru udah wajib bagi suami untuk menafkahi istri hari itu baik. Kalau seandainya malam maghrib dah galak juga, hari besoknya tidak wajib juga nafkahnya. Wajib untuk menafkahi. Itu jangan terbalik. Jangan terbalik. Jangan karena tidak tunjuk nafkah, bini tidak tunjuk juga. Terbalik ini kan. Mestinya bini tidak tunjuk, laki tidak tunjuk nafkah. Bukan laki tidak tunjuk, bini tidak tunjuk. Bukan. Paham Nanti deh. InsyaAllah nanti bahas masalah ini kan. Itu pada saat istri mempasrahkan dirinya untuk digauli atau dihubungi kapan baik, di mana baik. Siap persiapannya itu siapnya istri. Wajibatun, kapan mulainya tuh? Pagi hari. Mulai wajibnya itu mulai wajibnya itu di terbitnya fajar, di waktu terbitnya fajar, subuh. Subuh hari wajib nih untuk menafkahi istri. Apa yang diwajib nafkahi nih? Pakaiannya, makannya, kemudian kemarin sudah kita jelaskan juga tempat tinggalnya, kemudian tempat tidurnya, kemudian lagi kalau seandainya dia butuh lampu malam hari itu, kalau memang dia biasa pakai lampu, lampu bantal, kalau dia biasa tidur berbantal, kemudian lauknya wajib, lauknya nganjuk nasi baik, tak pakai lauk, wajib lauknya. Kalau daging sesuai kebiasaannya. Jadi ya kalau nurutnya ilmu fikihnya, berarti ketika menikah itu tahu dulu macam mana keadaan calon istri itu. Pakai baju belagaan beda, kelas-kelas baju dia nih, sanggup tak kita nih pakai bajunya, seandainya tempat tinggalnya, rumahnya bagus ini, ada kena nih apa nih, lampu 3 watt ini kita nih dia lampu 20 watt ini, ada kena nih, sudah. Kalau seandainya dia minta macam itu, ya harus diberikan. Lain kalau seandainya dia ridha, kalau dia ridha ada apa-apa. Makannya dia nih, seandainya makannya makanan kita setahun sekali, dia seminggu sekali misal ya kan. Itu kalau menurut fikihnya. Kemudian lebarannya juga, misalnya dia biasa makan apa lebarannya, tunjuk juga wajib nafkahi kebiasaan di waktu lebarannya. Makanannya misalnya, ada kue, makan tuh, aku makan kue kalau lebaran tuh, selain makan makan biasa tuh nasi atau itu ada juga makanan kue biasa, itu makanan lebaran. Tunjuk
kue apa mak subah misalnya kan, kue ini kue yang apa god pula apa yang saya sekarang ini kan, yang bagus segala tuh, yang kita tak pernah nengoknya. Itu seandainya wajib itu termasuk kewajiban suami, dan itu adalah hak istri terhadap suami. Ya kalau menurutnya cak itu. Tapi kalau seandainya istri itu ridha dengan apa yang ada, sudah tak apa-apa. Masalah sudah berarti terpenuhi nafkahnya. Kalau tidak, boleh dia minta kewajibannya. Apa hak dia? Boleh bah? Boleh bah. Jadi kalau tadi menurut fikihnya itu kan, kalau seandainya kalau yang sekarang kita ini berlakunya, kita banyakan ini tasamuh, bahasanya tasamuh, saling memaafkan. Hak istri ada yang tidak terpenuhi, istri memaafkan suami. Hak suami ada yang tidak terpenuhi oleh istri, suami memaafkan. Saling apa bahasanya? Saling apa lah namanya? Kan saling memaafkan, lebaran itu saling memaafkan. Saling apa memahami ya? Saling memahami. Ya pahamilah dah. Hah? Saling pahami, saling melengkapi ya. Ya yang kurang-kurangnya ya jadikan lengkap ya. Bukan apa? Bukannya dilengkapi, bukan jadikan lengkap. Bukan dijadikan lengkap tuh, anggap lengkap. Karena memang kurang sebenarnya. Menurutnya ada kan? Menurutnya nak duitnya kan kita nih kalau nikah itu kan hukum fikihnya ada. Tapi kalau seandainya ada, kalau seandainya ada, berikan. Biar dia senang, biar dia tenang. Tidak ribut-ribut. Ada kesalahan dikit, nah, dari suami itu tidak dibesak-besarkan. Mengapa? Karena hidupnya tenang, hidupnya senang. Ada kesusahan dikit, ya buatnya senang terus. Susah dikit, macam ada apa lautan, ada kotoran, ya tidak dijengok kotoran lautan, ada kuning-kuning nganyut itu, terjengok tak? Tidak dihiraukan kan? Yang jengok lautan besar kan? Nah itulah kalau senang, ada susah dikit, tidak dihiraukan. Nah kan? Apa kalau karena kita jengok laut? Ada kuning-kuning, yang juga kuning-kuningnya apa jengok lautnya? Lautnya kan? Nah itu itulah kalau seandainya diluaskan oleh Allah SWT rezekinya, berikan sesuai dengan haknya. Itu kalau nuruti haknya baik, dah besar dah, sudah banyak dah. Ya, pakaian diberikan apa yang apa istilahnya? Meloi yang ngentol dari pakaian itu, misalnya dari kepalanya, misalnya ada pakai apa tutup kepala selain apa kerudung itu ada tutupnya lagi, misal baik juga wajib. Selimut tidurnya tuh lagi dingin lagi panas ada selimutnya, wajib juga kalau memang kebiasaan dia, kebiasaan si gadis, kebiasaan calon. Apa yang menjadi kebiasaannya, wajib bagi suami memenuhinya. Jadi gambaran itu berarti yang tadinya dia hidup sama bapaknya, sama ibunya, orang tuanya, dipindahkan ke sangkal laki. Tadi sangkal ibunya kan, pindah sangkal laki. Apa yang berlaku di situ berlaku juga di suami. Jadi apa nih? Menggantikan wong tua. Makanya kemarin kita tuh, pantas tak seorang anak marah-marahi wong tua? Pantas tak? Tak pantas. Tak pantas juga bagi istri marah-marahi suami. Tak pantas marahi suami. Ini wakil dari, ibarat kata kan, wakil untuk tua, sama seperti
untuk bahkan lebih lagi. Kalau di Nabi kan apa, kalau seandainya ada perintah untuk sujud kepada selain Allah SWT, maka diperintahkan pada istri untuk sujud pada suami. Lebih besar lagi.